Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz sudah selesai kawan. Magnus menang di sesi Rapid dan menang juga di sesi Blitz di kategori Open. Untuk kategori Women-nya ada Alexandra Goryakina yang menang di sesi Rapid dan Katerina Lagno menang di sesi Blitz. Magnus Carlsen mendapatkan tambahan Elo Rapid sebanyak 12,5 poin kawan. Hasil dari 6 kali menang, 3 kali remis. Sedangkan di permainan Blitz, Magnus ini malah minus 2,8 poin kawan. Dari 18 game yang dia mainkan, dia memetik 9 kali menang, 1 kali kalah, dan 8 kali remis. Repotnya pemain dengan elo tinggi ya seperti ini kawan. Remis pun kita minus. Jika di total keseluruhan kawan, ya minus 2,8 poin. Magnus Carlsen sempat menembus angka 2.900 kawan setelah mengalahkan Vincent Keimer pada babak kelima. Dan ada tambahan lagi 2,6. Tapi sayangnya setelah remis melawan Dubov, kemudian kalah dari Arjun dan remis lagi melawan Vidit kawan, turun kembali kawan ke angka 2.890-an. Ya repot kawan, pemain dengan elo tertinggi saat ini Magnus Carlsen remis pun juga minus. Nah inilah kawan elo-elo dari Magnus Carlsen ya. Untuk elo standarnya, klasikalnya dia masih punya 2.831. Cukup jauh dari pesaing terdekatnya Arjun Erigaisi kawan ya, yang masih punya 2.800-an. Ada Nakamura, ada Fabiano Caruana, masih jauh. Selisihnya 30 poin. Untuk klasikalnya kawan, Magnus juga punya Rapid 2837,5 dan Blitznya 2890,2 kawan. Masih menjadi pecatur terbaik saat ini, nomor 1 dunia, King Magnus Carlsen. Nah, turnamen Tata Steel sudah selesai. Kita mau bahas game apa kawan? Apakah game requestan? Ya, sebagian game requestan kawan-kawan saya pindah ke Catur Mini ya. Silahkan kalian kunjungi Catur Mini untuk melihat game-game requestan kawan-kawan yang sudah admin upload, yaitu permainan Mamet Yarok tahun 2002 kawan. Cukup menarik. Silahkan kalian kunjungi Catur Mini. Nah, untuk turnamen-turnamen berikutnya, kalau kita lihat dari daftar dari 2700chess.com ini kawan, turnamen berikutnya ada di Uzbekistan President Cup, ada Abu Satrov, ada Maksodo di situ kawan. Kemudian kejuaraan dunia di Singapura mulai tanggal 25 November nanti kawan. Ada US Master juga di sini tanggal 27 November, ada London Chess Classic kawan 29 November, ada Mamet Yarov Vidit. Itulah turnamen-turnamen seminggu ke depan ini kawan. Dan untuk sementara saya akan lompat ke European Chess Championship kawan, yang sudah masuk babak ke-10, menyisakan 1 babak lagi nanti malam. Sampai babak ke-10 ini, turnamen ini dipimpin sendirian oleh Alexander Inchik dengan perolehan 8,5 poin, diikuti Daniil Dardah. Dan ada Ivan Cheparinov bersama pemain-pemain yang lain dengan 7,5 poin. Oke, di game ke-10 ada game yang cukup menarik kawan dari permainannya. Ivan Ivanisevic melawan Rasmus Ven asal Jerman kawan. Ya, setelah saya korek-korek beberapa game, saya lihat game inilah yang cukup menarik untuk admin sajikan pada kalian kawan. Sementara kita ulas game ini saja terlebih dahulu ya kawan, sambil menunggu event turnamen berikutnya. Dan permainan dibuka dengan English Opening pion C4, pion C6. Taruhkan defensive system. Pion D4, pion D5 berubah ke Slav Defense. Kuda F3, kuda F6. Ada kuda C3, pion E6 berubah lagi ke Semi-Slav Defense. Jalur utama Semi-Slav Defense, pion E3. Tapi tak perlu saya tunjukkan lagi. Sudah sangat sering kawan admin tunjukkan jalur utama. Nanti di akhir video saya sertakan playlistnya ya untuk permainan Slav atau Semi-Slav Defense. Bisa kalian pelajari tahap pembukaan, jalur utama di pembukaan, Semi-Slav Defense bagi kawan-kawan yang belum tahu. Langsung ke permainannya, memilih anti-meran gambit dengan gajah G5. Pion H6, gajah sikat kuda F6. Langkah utama, langkah paling favorit di sini kawan. Kalaupun kalian menahan gajah mundur ke peta A4, hitam akan membuka permainan dengan pion dipukul pion C4. Pion E4, pion E5 akan menyusulnya juga. Untuk antisipasi itu kebanyakan pion G5, gajah G3, dan pion B5 untuk pertahankan pion C4-nya. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih pertukaran saja. Sikat kuda F6 ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini pion A3, kontrol petak B4 kawan. Masih pion E3 merupakan pilihan utamanya. Setelah kuda D7, nah gajah D3. Pion dipukul pion C4, gajah ambil balik, hitam mungkin dengan pion G6, gajah D6 kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dengan pion A3 ini memberikan inisiatif buat hitam, karena dengan pion dipukul pion C4,
Pion E3 saja kawan, buka akses gajah, coba rebut kembali pion. Kenapa tidak didorong dua petak sekaligus untuk mendapatkan kontrol di center atau baris kelima ini kawan, dengan adanya dua pion yang kita sebut juga dengan hanging pawns kawan, atau pion gantung, mendapatkan ruang kontrol banyak petak kawan. Kurang bagus. Beda dengan saat ada kuda di petak F6 tadi kawan, kurang bagus untuk saat ini. Bedanya di sini, dengan memainkan pion ke petak E3 saja memungkinkan bagi kuda untuk mengisi ruang kosong di petak E4 ini kawan. Itulah yang menjadi pembeda antara kosong ataupun terisi petak E4 ini. Nah, pion B5 perkuat pion C4-nya, kuda E5 gajah D6, kemudian di sini kuda E4. Nah, inilah yang menjadi pembeda tadi ya. Menteri mundur ke E7, selanjutnya menteri H5 menekan petak F7 kawan. Di sini gajah mundur ke C7, langkah bagus, tidak melakukan pertukaran, menyerahkan gajah kawan. Karena putih akan ambil balik menggunakan pion, dan pion ini sangat mengganggu untuk dukungan kuda bisa melakukan serangan. Kalau raja rokade langsung, putih akan berinisiatif dorong pion G4, pion G5 siap mengikuti, benteng siap digeser ke lajur G. Jadi pilihan terbaik, gajah hanya mundur saja ke petak C7. Di sini pion G4, lanjut putih mencoba menyerang lewat sisi kanan sisi raja, persiapan rokade panjang karena rajanya sudah siap untuk rokade panjang langsung. Gajah B7, gajah G2, kemudian pion C5 langsung membuka diagonal terang panjangnya. Blunder ternyata kawan. Langkah terbaiknya di sini bisa bermain dengan pion A6, pion A5 saja. Kalau dorong pion ini kawan, ya kalian harus perhatikan ya, ruang-ruang ini menjadi kosong, lubang kosong yang bisa diisi oleh putih atau lawan. Tapi memilih dengan pion C5 blunder kawan, sayangnya putih tidak mampu memanfaatkannya, memilih rokade panjang langsung. Apa langkah terbaiknya untuk memanfaatkan blunder ini? Silahkan kalian pause video ini kawan. Kalian cari langkah terbaik untuk memanfaatkan blunder pion C5. Kalian akan unggul kualitas perwira di sini nantinya. Oke, tak perlu panjang-panjang. Kalau kalian menemukan langkah kuda ambil pion F7, berarti sebentar lagi kalian akan mendapatkan gelar JM. Aduh. Ya, ini langkah terbaiknya kan. Bahkan Grandmaster 2500 pun tidak tahu ini adalah langkah terbaik. Kalau kalian menemukannya, ya kalian lebih baik dari seorang JM kawan. Korban kuda, serang benteng, persiapan discover check. Tentu ambil saja dengan menteri. Kemudian apa kelanjutannya? Biasanya menemukan langkah pertama, langkah kedua tidak menemukannya. Biasanya seperti itu. Ya, pasti kalian menemukan juga dengan langkah kuda F6, skak kawan. Gantinya gajah bersama benteng kawan. Unggul kualitas perwira, ambil. Kemudian di sini gajah meluncur. Gajah A5 skak, raja naik saja. Nah, mungkin dengan pertukaran menteri terlebih dahulu, ambil saja kembali. Mungkin dengan pion D pukul, maksud saya pion C pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4. Coba lihat kawan, kalian bisa unggul kualitas. Kuda bergerak, raja bergerak, tetap gajah mendapatkan benteng di langkah berikutnya. Unggul kualitas perwira dengan jumlah pion yang sama. Ya, memang terlihat pion kalian terpisah-pisah, double juga kawan di lajur H ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Putih tidak mampu memanfaatkannya. Seorang JM tidak menemukan langkah kuda petak F7. Mungkin sudah menemukannya, tapi dia tidak yakin, tidak mau. Mungkin memilih amankan raja sekarang rokade panjang. Nah, gajah D5. Langkah cakep kawan, berkoneksi dengan pion-pionnya. Pion D pukul pion C5. Kemudian rokade pendek. Di sini benteng sikat gajah D5. Langkah cakep dari putih. Ambil balik oleh pion E. Ada tusukan pada dua kuda ini kawan. Kuda G6 korbankan untuk merusak struktur pion hitam. Terima, pion ambil kuda G6. Menteri ambil pion D5 skak. Mendapatkan benteng di langkah berikutnya. Kualitas masih tetap seimbang sekarang. Ada kuda D7, discover pada menteri, menteri ambil pion A7, kemudian kuda ke E5, buka akses, menteri menjaga gajah, sekaligus persiapan lompat-lompat kawan, juga menarget pion G4. Raja bergeser ke B1, kuda ambil pion G4, menarget pion ini kawan, dan benteng G1. Pion ini didorong saja, diselamatkan langkah terbaiknya. Tapi ditinggal dengan langkah benteng G1, persiapan menekan lajur G kawan, pion G6, pion G7.
Dengan senang hati, kuda ambil pion F2. Kalau diterima oleh putih pertukaran, benteng langsung mengisi baris kedua. Kurang bagus buat hitam. Jadi kuda dipertahankan mundur ke C3 untuk bertahan dan menteri ambil pion E3. Korban gajah. Diterima, menteri ambil gajah, berikutnya kuda D3. Menteri siap mengikuti ancaman skakmat kawan ataupun benteng nanti ke baris kedua. Raja hitam masih cukup nyaman dengan keberadaan 3 pion yang menjadi shield atau pelindungnya. Benteng D1 jaga petak D2. Nah, di sini kuda langsung dikorbankan. Langkah kuat lainnya dengan benteng F2. Tempo ancam gajah dan persiapan ambil pion B2. Mungkin gajah ini bergerak ke petak E4 untuk sikat kuda atau sedang mengincar petak G6. Nah, benteng ambil pion B2 saja skak. Raja A1 kalian korbankan benteng skak. Kalau diambil oleh kuda, menteri ke petak D4 skak dan bisa skak mat kawan. Kalau raja yang ambil menteri yang ke petak F2 skak juga bisa skak mat kawan, tak terhentikan. Jadi kalau ada pengorbanan benteng, raja tidak akan ambil, kuda pun tidak akan ambil, raja hanya bergeser ke petak B1. Tetap kalian ikuti menteri F2 juga bisa saja merepotkan putih. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi ancaman skakmat? Kalian ambil dengan kuda di sini kawan, ya menteri ke sini skakmat ya. Terus apa caranya? Korbankan saja gajah, ambil oleh raja, menteri meluncur menantang pertukaran menteri, jual beli di sini kawan, ambil balik. Nah, kalian bisa melakukan skak atau ambil pion langsung atau skak terlebih dahulu, raja geser ke A1, benteng angkat, ancam kuda di sini, ancam pion di sini. Mungkin kalian ingin mempromosikan diri kawan, ya sikat saja kuda, 1 langkah bisa promosi. Apakah bisa terkejar? Bisa, karena benteng ambil pion A3 skak, nanti bisa meluncur ke baris belakang. Hitam masih bisa menang. Memilih kuda yang ambil pion B2 langsung dikorbankan kawan untuk mendapatkan tempo lebih cepat agar benteng juga menusuk langsung ke baris kedua nanti. Ditolak, menteri ke petak D6. Bagaimana jika raja ini langsung ambil saja? Memang tidak punya tempat pelarian kawan. Skakmat tak terhentikan juga. Nah, tak perlu kita korek-korek lagi sudah. Apa langkah terbaiknya? Menantang pertukaran petak G3 ini. Memang benteng akan jatuh kawan. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh kuda. Hitam masih dalam posisi menang. Tapi setelah menteri ke petak D6, mungkin disusul dengan gajah E4 kawan. Di sini menteri caplok kuda. Dah gajah E4. Selanjutnya benteng F6, ancam menteri, lindungi petak G6 juga. Benteng C1 serang menteri hitam. Menteri ke B3, persiapan discover juga di sini. Nah, gajah C2 serang menteri. Menteri ambil pion A3. Menteri C5 untuk sikat kuda. Tapi kuda D3 membuat putih menyerah karena ancaman skakmat tak terhentikan. 4 langkah berikutnya skakmat. Kalian tidak punya langkah yang lain kawan. Mau ngapain? Ancamannya pada benteng ini. Nah, benteng kalau digeser seumpamanya ke petak D1 lah anggap contoh, maka menteri B4 skak di sini kawan. Memaksa raja akan bergerak ke lajur A dan benteng siap menyusul. Skakmat juga. Kalau kuda ini disikat oleh gajah, menteri ambil balik skak kawan. Raja kalau bergerak ke lajur A, benteng siap mengikuti. Kalau bergerak ke petak B2, menteri ke petak B3 skak untuk memaksa raja bergerak ke lajur A dan diikuti oleh benteng skakmat. Oke, itulah kawan game untuk hari ini sambil menunggu turnamen berikutnya. Saya rasa cukup menarik ya untuk kita ulas. Beberapa kali kita melakukan pengorbanan walaupun di tahap pembukanya tadi sempat melakukan blunder yang tidak mampu dimanfaatkan oleh putih. Semoga bisa menghibur kalian. Silahkan kalian request, nanti admin akan coba ulas di catur mini saja ya requestan kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.